rumor mengenai skandal Kencar Rose dan tuduhan narkoboy dikaitkan dengan situasi Duta Tiffany yang menunjukkan bahwa hal itu diatur oleh fandom Jisoo. Mereka atau label tersebut itu benar-benar mengawasi EXO lebih dari siapapun. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Yorobun yang lagi nonton, gimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Namun, kalau kalian lagi dalam kondisi yang kebebek aja nih, entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat. Fighting! Alright everyone, dalam video kali ini, Mimin akan menyajikan tentang bagaimana halaman baru dari laporan industri hype yang diunggah ke situs pihak ketiga. Dan ini tuh bener-bener banyak banget guys ya yang sudah dibagiin. Dan aku mohon maaf banget guys, aku nggak bisa bacain semuanya. Aku hanya bisa baca beberapa saja. Dan mungkin buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana isi yang selanjutnya bisa aku bacakan di kesempatan yang berikutnya atau di video yang berikutnya. Untuk kali ini hanya ada beberapa saja yang akan kita bacakan. Mohon maaf ya guys. Oke, mohon maaf banget. Karena yang dibagikan juga lumayan banyak banget guys. By the way, untuk disclaimer, untuk Hype sendiri sebenarnya sempat mengklarifikasi nih guys soal laporan internal tren industri tersebut nih guys ketika audit dilakukan. Kala itu, perwakilan Hype mengklarifikasi bahwa laporan tersebut ditujukan hanya untuk referensi internal dan menjelaskan bahwa laporan tersebut merupakan kompilasi opini publik dan tren dari komunitas daring dan media sosial. Perusahaan lantas menekankan bahwa konten tersebut tidak mencerminkan sikap resmi dari perusahaan. Namun, meskipun demikian, mereka tetap menghadapi reaksi keras. Banyak netizen yang merasa aneh dan juga lantas bertanya, untuk apakah Hype mengumpulkan komentar-komentar jahat dari netizen terhadap idol dari agensi lain yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah laporan. Jika itu hanya untuk evaluasi saja, netizen berpendapat bahwa bukankah semestinya tim Hype hanya mengumpulkan reaksi online terhadap artis di bawah naungan label Hype saja ya? Sementara itu, berdasarkan laporan dari Joy News 24 yang sudah bertanya kepada beberapa insider bisnis yang punya pengalaman lebih dari 15 tahun di industri tersebut, beberapa dari mereka mengatakan bahwa selama bekerja di industri entertainment, mereka belum pernah melihat materi pemantauan online seperti itu. Insider A mengatakan bahwa untuk memantau secara efektif, tim biasanya akan menganalisis tim ataupun grup lain yang sukses, lalu melaporkan sesuatu seperti alasan kenapa grup ini berhasil, dan mereka pun perlu meningkatkannya di area tersebut. Dan mereka juga akan melakukan tinjauan bagaimana grup ini menanggapi krisis dan mempelajari apa yang harus lebih diwaspadai. Insider A lantas menegaskan bahwa memantau bisnis pesaing itu adalah wajar. Namun baginya sulit mempercayai bahwa dokumen internal adalah sesuatu yang dikirim ke eksekutif tingkat C seperti yang dilakukan oleh Hype Label. Sementara itu, Insider C juga mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan bahwa ini itu adalah pertama kalinya dia menemukan kasus di mana evaluasi tersebut berisi reaksi negatif yang telah diubah menjadi sebuah laporan resmi untuk materi bisnis. Menurutnya, ini sangat berbahaya. Dia lantas mengatakan bahwa mereka semua mungkin adalah pesaing dalam industri yang sama, tetapi menurutnya mereka juga merupakan mitra dalam memajukan industri tersebut. Dan dia lantas mengatakan bahwa kita seharusnya tidak membuat dokumen yang meremehkan dan merendahkan sesama artis dan juga perusahaan K-pop. By the way, belum lama ini ada seorang whistleblower yang sudah membocorkan laporan mingguan dari Hype yang dilaporkan berisi kritik pedas dan juga tak adil terhadap beberapa artis K-pop. Adapun untuk orang yang membocorkan itu mengatakan seperti ini guys. Akhirnya aku memberanikan diri untuk memposting ini. Aku juga sudah memberitahu beberapa media, tetapi mereka bilang sulit untuk menerbitkan sebuah artikel. Bertentangan dengan klaim bahwa tidak ada aktivitas reverse viral yang terjadi. Aku ingin menyoroti bahwa banyak bagian yang disebutkan dalam laporan ini sebenarnya telah dilakukan sesuai rencana. Laporan tersebut itu memuat banyak komentar yang meremehkan, tidak hanya tentang artis, tetapi juga tentang profesional industri. Aku mendengar bahwa para eksekutif dari label terkait mengatur tanggapan mereka dengan mengklaim bahwa mereka juga belum melihatnya. Tujuan dari laporan ini itu jelas. Seseorang memberikan instruksi dengan tujuan tertentu, dan yang lain dengan setia mengikuti instruksi tersebut. Ada penerima yang telah memaafkan dan mengabaikan hal ini selama lebih dari 2 tahun setelah melihat laporan tersebut. Kalau kalian merasa sulit untuk percaya, silahkan tanyakan saja pada Hype. Mereka nggak akan menyangkalnya. Aku harap dampak dari dokumen ini tidak hanya sekedar gosip, dikarenakan berkasnya sama. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari sang pengunggah. Dan Yorobun, langsung aja ya aku bacakan seperti apa bagian dari halaman baru yang diungkapkan oleh whistleblower tersebut. Dimulai dengan dokumen pada tanggal 26 Januari 2022 yang lalu, di mana di sini mereka itu menyebutkan tentang BBG. FYI, BBG sendiri adalah sebuah girl group dari BPM Entertainment, di mana untuk member-membernya itu adalah 3 member J-Pren guys. Ada Eunha, Shinbi, dan juga Umji.
Dalam dokumen itu, mereka mengatakan tentang ini mengenai BBG. Tanggal debut diumumkan pada tanggal 9 Februari. Judul albumnya adalah Beam of Prism. Perusahaan ini setidaknya tanpa berusaha membuat para anggotanya terlihat cantik. Tetapi, apa yang mereka tuju agak jauh dari citra visual yang kami ciptakan untuk mereka menjelang akhir karirnya G-Friend. Selain BBG, perusahaan ini merekrut Soyu, Ha Sung-won, dan Hoga. Direktur internalnya adalah Choi Jae-ho dan juga Shin Dong-hyun, dan juga Park Jang-geun adalah kepala keuangan. Perusahaan ini kurang lebih adalah perusahaannya MC Monk. Jadi lagu baru BBG kemungkinan besar akan diproduksi oleh timnya. Mengenai topik itu, Yuju baru-baru ini debut solo di Connect dan menjual 17.000 kopi albumnya dalam 5 hari. Mereka juga menjalankan beberapa kampanye first untuk foto-foto teaser hanboknya. Dan judul lagunya adalah Play. Tetapi lagu itu menampilkan gimmick oriental yang norak dan menyedihkan. Liriknya berbunyikan, "Aku memberikan segalanya untuk permainan cinta ini, tapi sayangku pergi setelah mengambil segalanya dariku." Sangat disayangkan bahwa inilah yang terjadi padanya setelah konsep penyihir G-Friend. Dan terlebih lagi, Yuju benar-benar berpartisipasi dalam penulisan liriknya. Waduh, kok julid banget isinya ini, why? Kalau aku lihat, Play bagus-bagus aja tuh, lagunya bagus, konsepnya unik, sangat artistik. I don't see problem in here. Itu adalah gaya musiknya dia, so why? Kemudian, pada tanggal 9 Februari 2022 itu adalah tentang NMIXX nih guys. Dalam dokumen itu dituliskan seperti ini tentang NMIXX. Diperkirakan akan debut pada tanggal 22 Februari. Judul lagunya berjudul OO. Sepertinya mereka berani meniru pola dari TT ya sejak awal. Mereka mengatakan bahwa grup tersebut akan menampilkan genre baru yang disebut mix pop. Tetapi ini adalah taktik yang sama persis dengan yang mereka gunakan sebelum Like miliknya Twice. Sehingga cukup jelas bahwa minat utama perusahaan ini adalah menemukan produk pengganti untuk Twice sesegera mungkin. Poin yang berikutnya, selama perilisan Contempra debut, ada beberapa reaksi yang mengatakan bahwa para membernya cantik. Tetapi sekarang setelah teaser yang sebenarnya keluar, kamu tidak bisa merasakan bahwa mereka cantik sama sekali. Mungkin foto-fotonya terlihat buruk. Film teaser tersebut sangat abstrak dan sulit diproses dan tampak seperti gabungan Luna dan juga Street Woman Fighter. Dan reaksinya jelas tidak terlihat bagus. Belum lagi trailer pembuka yang dirilis sebelumnya secara struktural sangat mirip dengan film intro perilisan album Enhypen, sehingga kamu tidak bisa bertanya-tanya apakah mereka memiliki sedikit pun kebanggaan. Next, ke poin yang berikutnya, kebutuhan fandom lebih pada sisi putri yang cantik dan menyegarkan. Tetapi tampaknya ya mereka itu ingin mengatasi keputusasaan atas kegagalan ITZY yang berlebihan dengan grup ini. Next, ke poin yang berikutnya, satu hal yang mendapat respon positif dari penggemar adalah kejutan langsung di Weekly Idol, dikarenakan menunjukkan wajah para member tanpa banyak suntingan. Itu adalah jenis perkenalan yang diinginkan oleh penggemar. Tetapi masalah yang lebih serius yang diabaikan penggemar adalah tidak ada satupun yang bisa dipilih sebagai center. Ada alasan mengapa beberapa tim pendatang baru yang lebih sukses menemukan kesuksesan yang mereka dapatkan. Tidak sulit untuk menyusun grup dengan standar kecantikan rata-rata seperti Stacey, dan bahkan lebih sulit untuk menemukan kelompok dengan dua anggota center terkemuka seperti Jang Won-young dan An Yoo-jin dari IVE. Dalam kasusnya Twice, setiap orang dapat memiliki pendapat berbeda tentang siapa yang tercantik, tetapi senternya pasti adalah Nayeon dengan pesonanya yang menyegarkan. Sampai sekarang nih, yang paling bisa Anda dapatkan dari NMIXX adalah mereka baru saja mengumpulkan beberapa anggota. And the last point, tentu saja, selain dari yang disebutkan di atas, ada kemungkinan grup tersebut masih memperoleh skor tangga lagu yang tinggi. Wadada miliknya Keplo juga berhasil masuk ke dalam 100 teratas setelah promosi yang berkelanjutan. Dan Promise 9 yang memulai dengan kerugian yang lebih besar, masih berhasil mencapai tangga lagu yang lebih tinggi dari itu. Yang membuktikan bahwa permintaan publik terhadap girl group saat ini sedang tinggi. Alright, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana isi dokumen yang menyebutkan tentang NMIXX nih guys. By the way, hujan di tempat aku. Kalau di tempat kalian sendiri hujan gak guys? Next, ke dokumen yang dirilis pada tanggal 23 Februari 2022. Ini adalah tentang Adore Girl Group. Adore Girl Group. Berarti New Jeans gak sih? Setahu aku Adore baru punya satu grup dan juga satu girl group deh. Dan itu adalah New Jeans. Untuk lebih jelasnya kita baca ya guys, seperti apa isi dokumennya. Gambar lollipop merah diunggah di Instagram dan para penggemar menafsirkannya sebagai petunjuk untuk dunia cerita grup tersebut. Cerita asli HYBE, Crimson Heart, dijadwalkan untuk dirilis pada bulan Mei. Dan beberapa orang mulai berspekulasi bahwa cerita itu mungkin terkait dengan dunia cerita tim ini yang mendapatkan tanggapan positif dari Insys. Insys sendiri merupakan komunitas online Korea guys, salah satu komunitas online Korea. Next, ke poin yang berikutnya. Masih banyak Min Hee-jin Kids yang aktif di komunitas daring. Jadi ada perasaan yang kuat nih bahwa desain dan gaya tim ini dijamin sukses. Jika Lisa Rapim ingin mendapatkan keuntungan dari situasi energi yang saling bertentangan yang ingin kita ciptakan untuk melawan tim ini harus melakukannya dengan baik.
Tetapi untuk saat ini sangat disayangkan bahwa tim ini tidak dapat memenuhi harapan untuk menjadi pesaing yang saling membantu. Secara keseluruhan, dikarenakan isu girl group hype yang baru berkembang agak lambat, ada kecenderungan umum bahwa penggemar semakin tidak puas dengan berita tentang tim S. Ada semacam logika aneh yang tersebar nih di masyarakat akhir ini, bahwa bahasa Jepang lebih baik daripada bahasa Mandarin, yang menunjukkan bahwa jika Sakura mengenakan hanbok dan juga membungkuk dengan gaya tradisional Korea, semua kontroversi masa lalunya mungkin akan dimaafkan, dan sangat disayangkan bahwa kita tidak dapat memanfaatkan situasi ini sepenuhnya saat ini. Penggemar Kim Chae-won juga mulai mengungkapkan kebosanan atas kebisuannya dikarenakan Choyena berhasil debut solo. Alright, itu adalah bagaimana isi dokumen mengenai Idol Girl Group. By the way, aku salpok nih, saling membantu maksudnya kayak gimana? Lanjut ke isi dokumen yang berikutnya. Ini adalah tentang Treasure nih guys. Coba kita langsung aja baca seperti apa poin-poin di dokumen tersebut yang menyebutkan tentang Treasure. Poin yang pertama, nggak jelas apakah mereka sudah menyelesaikan promosi atau belum, tetapi tidak ada yang benar-benar memberikan mereka banyak perhatian. Mereka mengumumkan kontes cover untuk Jikjin dan merilis video reaksi untuk acara tersebut. Tim internal mereka juga tidak mampu menciptakan isu yang berarti. Jika ada lagu Big Bang dengan ketukan cepat, mereka bisa saja melakukan cover. Tetapi untuk saat ini, waktunya mungkin agak nggak tepat ya untuk mencoba dan memanfaatkan kesuksesannya Big Bang. Namun, ini adalah satu-satunya tim yang dapat memanfaatkan nama Big Bang dan juga berhasil. Dan dengan efek Hello Big Bang yang masih bertahan di Jepang, itu bisa terbukti cukup efektif. Poin yang kedua, Na Young-suk telah meluncurkan program baru dengan Hyun-suk dan juga Ji-hoon yang sebelumnya tampil di The Game Cat Wars. Sebuah teaser telah dirilis dan itu akan menjadi program YouTube di mana keduanya makan ramyeon di asrama mereka. Para penggemar bersemangat mengatakan bahwa Na Young-suk mengakui para pria atau mengakui para member mungkin ya. Tetapi jelas bahwa perusahaan tersebut berusaha keras untuk mereka dikarenakan ada hubungan dengan Eun Ji-won dan Song Min-ho. Belum lagi itu kayak mendaur ulang seri lama dari The Man Who Eats Ramyeon. Hanya di teasernya kamu dapat mengetahui bahwa para anggotanya memiliki selera variasi yang buruk. Alright, itulah isi dokumen tentang Treasure. Next, yang berikutnya, mereka di sini menyebutkan tentang member-member Blackpink. Yang pertama adalah Jisoo, teman-teman. Dalam dokumen itu disebutkan kayak gini. Coba kita baca ya. Jisoo memiliki basis penggemar yang lebih kuat di Asia Timur dan wilayah Tiongkok Raya daripada di Korea atau Amerika Utara. Seperti Lisa, para anggota dengan basis penggemar Asia yang kuat seringkali mendapatkan diri mereka terlibat dalam kekacauan emosional yang tidak perlu dikarenakan insiden tertentu. Baru-baru ini ada masalah ketika akun Instagram resmi Dior mengunggah foto-foto duta merek mereka, menggabungkan postingan menjadi satu untuk Korea. Foto pertama menampilkan Kim Yuna yang menyebabkan beberapa problem. Meskipun foto Jisoo disertakan dalam postingan, thumbnail yang muncul saat menelusuri feed adalah Kim Yuna yang membuat penggemar menjadi kesal. Fandom Jisoo berpendapat bahwa ada lebih banyak penggemar Jisoo yang berkontribusi pada brand tersebut. Jadi mereka menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap Dior yang mengarah ke diskusi luar. Akhirnya Dior pun menanggapi situasi itu dengan mengunggah foto dan video Jisoo secara terpisah yang mengakhiri insiden tersebut. Kecenderungan konflik yang tidak perlu ini muncul dikarenakan nilai masing-masing anggota merupakan karakteristik penting dari basis penggemar regional tertentu. Ketika gelar duta merek mewah terlibat, konflik ini cenderung meningkat dan juga berulang lebih intens yang menyebabkan kelelahan yang cukup besar bagi mereka yang berada di luar fandom terkait informasi terkait. Selain itu, seiring dengan munculnya informasi tentang Jisoo, berbagai isu yang menyangkut basis penggemar pribadinya juga disebutkan di berbagai komunitas. Rumor mengenai skandal kencan Rose dan tuduhan narkoboy dikaitkan dengan situasi Duta Tiffany yang menunjukkan bahwa hal itu diatur oleh fandom Jisoo. Jika hal ini meningkat, mungkin ada kemungkinan beberapa tindakan tegas akan diambil. Tetapi dikarenakan cerita-cerita ini beredar sebagai dasar khusus dalam komunitas, kemungkinan besar hal itu akan diangkat sesuai dengan kebutuhan selama aktivitas solonya. What? By the way, untuk masalah tuduhan Rose itu nggak bener ya guys. Kasian banget loh Rose waktu itu kayak kena fitnah ya. Dan kemarin di Korea juga sempat ngebahas kok tentang bagaimana tudingan yang sempat dilontarkan kepada Rose tentang tuduhan narkoba itu. Tapi berdasarkan pembahasan di netizen Korea, mereka menemukan bahwa itu bukan disebabkan oleh fandomnya Jisoo. Selama ini pas aku ngebahas tentang rumor itu juga aku nggak pernah menemukan bahwa yang nyebabin adalah ini itu nggak pernah sama sekali. By the way teman-teman, untuk tuduhan yang satu ini cukup ya guys, jangan komen oh yang buat itu fandom ini fandom itu, nggak usah ya guys, nggak usah. Itu nantinya akan semakin memperkeruh suasana. Intinya adalah tuduhan tersebut nggak bener sama sekali, oke? Dan Yorobun di sini masih banyak banget isi dokumen yang belum aku bacakan, masih banyak banget. Maybe kita bisa baca di kesempatan yang berikutnya. By the way, usai melihat bagaimana isi semua dokumen itu, netizen Korea membuat sebuah postingan nih guys di komunitas online Deku.
di mana dalam postingan itu mereka mengatakan 10 tahun rasa rendah diri terhadap EXO. Mereka pun lantas menunjukkan tentang bagaimana isi dari dokumen terbaru yang menyebutkan tentang EXO. Adapun dalam dokumen itu dikatakan seperti ini guys. BTS telah menjadi entitas yang tak tersentuh. Dan tampaknya ada minat yang meningkat untuk menargetkan NCT Dream sebagai cara untuk menilai kembali status mereka di SM. Baru-baru ini EXO muncul sebagai bintang tamu di NCT Star Diary dan para penggemar telah secara sadar mengunggah pujian tentang NCT di mana-mana. Reaksi yang tidak wajar tersebut menunjukkan bahwa mereka memang menyadari reputasi seputar NCT Dream. Adapun dalam dokumen yang bagikan itu menyebutkan tentang Baekhyun nih guys, isinya kayak gini. Sepertinya dia merasa sedikit cemas dikarenakan timnya belum pulih seperti yang diharapkan dan dia tentu menyadari posisinya yang goyah. Dia bahkan menyalakan secara langsung di Instagram pada pukul 7 pagi untuk menunjukkan kepada penggemar rutinitas peregangan paginya dengan roller busa. Meskipun dia selalu pandai berkomunikasi dengan penggemar, menunjukkan sisi alaminya terasa seperti tindakan yang dipengaruhi oleh JK, membuatnya sulit untuk disangkal. Ada juga banyak kemarahan tentang Butterfly Girl yang diputar sebagai musik latar di pesta pernikahan. Pada akhirnya, ini semua bermuara pada perbedaan pandangan tentang kepemilikan diri seorang idol dan durasi kepemilikan itu, yang menunjukkan bahwa menjauh dari gagasan EXO yang lengkap mungkin merupakan solusi yang terbaik. Nah, teman-teman, usai membaca dokumen tersebut, netizen Korea mengatakan bahwa mereka atau label tersebut itu benar-benar mengawasi EXO lebih dari siapapun. Kenapa dapat seperti itu? Karena aktivitas Baekhyun yang nyalain live streaming jam 7 yang pakai roller bus aja disorot. Dan Yorobun melihat bagaimana isi dokumen mengenai EXO ini, berikutlah beberapa komentar-komentar dari para netizen. Yang pertama ada yang komen, sejujurnya EXO adalah yang paling menyedihkan. EXO comeback lagi dong. Aku bukan penggemar EXO, tapi aku bisa merasakan betapa parahnya rasa rendah diri mereka hanya dengan membaca ini. Bayangkan deh betapa cemburu mereka ketika EXO tampil di Pyeongchang dan betapa cemburu mereka ketika tantangan First Snow meledak. Mereka mungkin kehilangan tidur memikirkan 2016 sampai 2017. Oh, EXO tolong pastikan untuk comeback sebagai grup lengkap. Alright, jadi sepatutnya beberapa komentar-komentar dari para netizen nih guys. Dan kalau kalian sendiri gimana komentarnya? Antar komennya di kolom komentar. Cukup sekian aja ya untuk hari ini, dan untuk sisanya aku usahakan ya kita bacakan lagi di video berikutnya. Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye bye.